Terima kasih sudah menyempatkan ya ikut partisipasi di kegiatan acara literasi kampus yang ke-11 ini. Khususnya terima kasih kepada Bapak Direktur University Office, Bapak CSA Teddy Lesmana SHMH. Kemudian terima kasih juga kami sampaikan kepada para narasumber. Yang pertama adalah Ibu Anggun, dosen Prodi Teknik Informatika. Kemudian yang kedua Bapak Valentino Sembiring, dosen Sistem Informasi. Kemudian moderator Bapak Zainal Alamsyah, itu Kepala Unit Lab Komputer. Dan teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih kami sampaikan. Untuk pembukaan acaranya, kami serahkan langsung kepada Bapak Teddy Lesmana untuk membuka acara kali ini. Terima kasih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung Pak Yanuar. Langsung saja Pak Teddy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati. Seluruh unsur pimpinan di Universitas Nusa Putra yang berkenan bergabung pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati juga Kepala Laboratory Innovation Unit di Universitas Nusa Putra, Pak Yanuar Kalih, MSOS, kandidat. Yang saya hormati juga para pembicara yang akan menyampaikan materi-materi literasi pada kesempatan kali ini. Ada saudaraku Bapak Valentino Sembiring MKOM, dosen andalan dari program Sistem Informasi. Ada juga Ibu Anggun Pergina dari Kaprodi Kaprodi Teknik Informatika, sekaligus juga penulis beberapa buku yang terkait dengan teknologi informatika. Selanjutnya, rekan-rekan mahasiswa Universitas Nusa Putra ataupun masyarakat umum yang berkenan bergabung dalam acara literasi yang diselenggarakan untuk ke-11 kalinya ini sangat luar biasa. Apresiasi sekali untuk Pak Yanuar dan teman-teman di Laboratory Innovation Unit Universitas Nusa Putra, walaupun dalam situasi yang tidak mudah bagi kita untuk berkegiatan, tetapi masih bisa menyelenggarakan acara yang sangat luar biasa ini. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dari Pak Rektor dan Ibu Wakil Rektor 2 karena seyogianya beliau dijadwalkan hadir untuk membuka acara kita, namun karena memang Pak Rektor sendiri hari ini membuka banyak sekali acara, tadi habis membuka seminar nasional hukum dan dalam saat yang bersamaan dengan acara kita ini beliau juga membuka acara hari pertama perkuliahan untuk program magister kita gitu. Jadi memang acaranya sangat penting sehingga kita dibagi-bagi tugas. Pak Wakil Rektor, Ibu Wakil Rektor 2 juga sedang mengikuti meeting yang sangat penting berhubungan dengan resource dan operasional yang ada di Universitas Nusa Putra. Jadi saya ditugaskan untuk membuka acara ini, mudah-mudahan tidak mengurangi khidmatnya acara kita dan tidak mengurangi rasa hormat kepada para pembicara juga host Pak Yanuar. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pesan-pesan dari pimpinan kita terkait dengan kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini. Pertama, kami dari Rektorat Universitas Nusa Putra sangat mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim dari Laboratory and Innovation Unit yang mana telah secara konsisten terus dan berkesinambungan menyelenggarakan acara-acara literasi semacam ini. Yang kedua juga kami juga ucapkan terima kasih kepada para pembicara, Pak Valentino, kemudian Ibu Anggun yang sedianya ini adalah hari libur buat rekan-rekan dosen, namun masih menyempatkan untuk bisa mengisi acara ini dan nanti berbagi dengan kita semua, terutama dengan para peserta terkait dengan keilmuan yang telah dituangkan di dalam buku beliau-beliau tersebut. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan pesan dari Pak Rektor bahwa laboratori unit harus terus menjalankan acara-acara seperti ini, kemudian juga kepada para mahasiswa, adik-adikku sekalian, agar senantiasa antusias mengikuti acara-acara seperti ini, karena sejatinya adalah kegiatan literasi itu tidak lebih, tidak kurang merupakan tukar tambah ilmu pengetahuan
tukar tambah ilmu pengetahuan. Para pembicara nanti seperti Pak Palen, Ibu Anggun, kemudian para pembicara lain, mereka berbicara bukan karena mereka sudah lengkap keilmuannya, tetapi justru apa yang mereka sampaikan diharapkan dapat menjadi trigger, dapat menjadi pemantik bagi rekan-rekan mahasiswa agar kreativitas berpikir, kemudian juga penalarannya bisa keluar sehingga bisa berbagi dan sharing dengan para pembicara-pembicara tersebut. Di samping itu juga tentu saja para pembicara yang dihadirkan oleh laboratori unit ini bukan pembicara yang asal-asalan gitu ya. Pak Palen saya tahu beliau adalah expert di bidang sistem informasi, banyak sekali buku dan karya-karya yang sudah dilahirkan ya. Kemudian buku yang terakhir juga dan saya sampaikan juga supaya teman-teman di sini mengetahui, kemarin kami dari University Office melalui cabang Nusa Putra Press ya sudah berkomunikasi dengan Pak Palen untuk memperbanyak bukunya beliau yang terakhir diterbitkan oleh Nusa Putra Press, yaitu terkait dengan buku yang berjudul Pemrograman Python ya Pak Palen ya. Dan Pak Palen sudah menandatangani kontrak dengan kita ya dengan Nusa Putra Press menyetujui untuk diperbanyak. Jadi nanti bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan buku Pak Palen mungkin bisa menghubungi Nusa Putra Press secara langsung atau bisa dijembatani nanti oleh laboratori unit ya Pak Yanuar. Dan begitu juga Bu Anggun. Bu Anggun juga punya banyak buku dan tentu saja sekarang sedang menggarap baik itu buku ajar maupun buku referensi yang nanti akan di-sharing kepada teman-teman. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, kaitan dengan sistem pembelajaran kita saat ini ya yang dilaksanakan dengan offline, tentu saja ini juga memberikan kesempatan bagi teman-teman untuk senantiasa mengunjungi laboratori kita ya, library kita, maksud saya library kita yang tentu dengan mengikuti protap yang ada atau diatur oleh library. Pak Yanuar tentu saja sudah menyediakan segala macam aturan ya Pak Yanuar supaya rekan-rekan mahasiswa bisa berkunjung ke perpustakaan entah untuk membaca buku atau sekedar mencari vibes ya, kalau bahasa anak muda itu mencari suasana, misalnya mengerjakan tugas gitu ya, karena ada juga kemarin saya lihat anak-anak yang mengerjakan tugas itu di parkiran gitu Pak Yanuar. Nah, daripada mengerjakan tugas di parkiran lebih baik nanti koordinasi dengan Pak Yanuar gitu. Screenshot acara ini kemudian tunjukkan, Pak, saya waktu itu mengikuti acara Bapak, mohon izin Pak saya bergabung, mohon waktulah 30 menit gitu ya untuk mencari referensi di perpustakaan dan mengerjakan tugas. Nah, saya pikir Pak Yanuar akan dengan setengah hati memfasilitasi rekan-rekan sepanjang teman-teman semua mengikuti protap yang ada. Nah, yang terakhir saya sekali lagi mengapresiasi acara ini dan tentu sangat bangga kepada teman-teman kalau saya lihat di sini peserta lebih dari 81 ya yang hadir di Zoom ini gitu ya, dan itu sangat luar biasa sekali gitu ya. Seminar nasional kita di Nusa Putra memang rata-rata capaiannya juga tinggi ya, ada 200 dan seterusnya, tapi tidak jarang kalau saya mengikuti seminar nasional bahkan seminar internasional kampus-kampus lain gitu pesertanya kadang tidak nyampe 100. Nah, kita dengan acara literasi seperti ini saja gitu sudah bisa menghadirkan jumlah peserta yang sangat signifikan. Ini sangat luar biasa sekali gitu. Saya sangat salut sekali dengan semangat rekan-rekan ya, baik mahasiswa ataupun masyarakat umum yang bergabung pada hari ini. Ini menunjukkan bahwa kita semua haus ya. Kita semua haus akan ilmu pengetahuan. Tadi juga sebelum saya membuka acara ini, Pak Iqbal, perlu saya sampaikan ada mahasiswa hukum yang menggunakan 2 device gitu. Ya, yang satu dia ikut seminar nasional, ada yang satunya lagi dia mungkin orangnya dengar ini. Satunya lagi dia ikut acara ini gitu. Nah, itu sangat luar biasa sekali. Saya bingung itu otaknya terbuat dari apa sehingga bisa membagi 2 informasi secara bersamaan. Cuman dia alasannya ke saya, Pak, acaranya dua-duanya di-record gitu ya, sehingga nanti untuk kedalaman materinya bisa saya tonton ulang. Oke, jadi sekali lagi saya apresiasi acara ini. Selamat berliterasi ria gitu ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan banyak hal, banyak ilmu pengetahuan dari acara kita hari ini. Demikian Pak Yanuar dan rekan-rekan sekalian yang bisa saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara literasi yang diselenggarakan oleh Library and Innovation Unit Universitas Nusa Putra pada hari ini untuk edisi yang ke-11 ini dengan resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Direktur University Office, Bapak Teddy CSA Lesmana ya, SHMH. Terima kasih motivasinya Pak, terima kasih dukungan support untuk sivitas kita. Ini semata-mata kita adakan untuk mahasiswa juga gitu ya, untuk para sivitas. Pak Ya, Yanwar, mohon izin mungkin saya live ya, nanti siap Pak. rekaman videonya bisa di-forward ke saya ya, supaya saya juga Siap. nanti bisa menyimak Oh secara ya. offline ya. Terima kasih untuk rekan-rekan, Pak Palen, Bu Anggun, silahkan dilanjutkan kegiatannya. Mohon izin ya, karena saya masih harus, saya kebetulan jadi pembicara juga di seminar hukum ya. Terima kasih rekan-rekan, selamat mengikuti Sama-sama acara ini Pak. sampai selesai. Semoga sukses Assalamualaikum Pak. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu barusan pembukaan secara resmi sudah dibuka oleh Bapak Direktur University Office, Pak CSA Teddy Lesmana SHMH. Kemudian cek ombak dulu nih. Dari pendaftar itu saya lihat ada sekitar 200-an Pak, Bu, pendaftar yang registrasi ini. Ini baru 86, mungkin kemarin sempat ngobrol sama beberapa mahasiswa, ada kelas online juga katanya, ada kelas offline, kemudian ada Semna salah satunya, barusan Pak Teddy gitu ya. Jadi nggak apa-apa, kita perkenalkan terlebih dahulu kepada narasumber yang pertama, Bapak Valentino Sembiring, Eskom Mkom. Beliau ini udah expert ya di ini, udah pakar banget nih, saya makanya langganan acara-acara beliau. Sebelum-sebelumnya mungkin teman-teman yang tingkat 2, tingkat 3 sudah pernah ikut acara kita gitu ya. Beliau sebagai pembicara perpustakaan menyampaikan beberapa topik materi yang sudah beliau buat ya. Terima kasih Pak Valentino kehadirannya Pak. Kemudian yang kedua, Ibu Anggun Perikina. Beliau Kaprodi Teknik Informatika, dosen, sekaligus apa ya Bu ya? Hobi naik gunung Bu. Hobi naik gunung gitu ya. Terima kasih Bu Anggun sudah berkenan. Ini untuk anak asuhnya juga ya Bu ya. Terima kasih sudah berkenan untuk membuka acara literasi ini menjadi narasumber. Kemudian yang ketiga ada Bapak Moderator Pak Zainal Alamsyah, Eskom Mkom, gitu ya. Terima kasih Pak Zainal, Kepala Unit Komputer nih ya. Kalau pembelajaran nanti labnya sudah maksimal, nanti beliau yang menjadi penanggung jawabnya. Beliau juga masih linear ya keilmuannya, sama seperti para narasumber. Baik, mau langsung saja? Apa gimana Pak Moderator? Boleh Pak. Ya, baik acaranya langsung saja kami serahkan ke Bapak Zainal Alamsyah, Mkom. Mangga Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Enwar selaku host dan Kepala Library Innovation Unit yang telah memberikan kesempatan saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada pagi hari ini ya sebagai moderator. Oke, nah terima kasih juga untuk bagi pemateri ya yang sudah hadir dan seluruh peserta yang sudah hadir pada webinar pagi hari ini. Nah, di webinar ini pagi hari ini kita mempunyai 2 materi ya yang dengan durasi masing-masing nantinya 15 menit mungkin dan disusul nanti dengan diskusi dan tanya jawab ya. Nah, dan jangan lupa teman-teman nanti di akhir juga akan ada door prize buku bagi yang bisa menjawab pertanyaan dari narasumber materi kita, gitu ya. Oke, materi yang pertama dan di sini itu buku ajar basis data. Nah, dalam sebuah institusi atau perusahaan kehadiran basis data memberikan kemudahan ya dalam setiap kinerjanya. Nah, manfaat lain yang diberikan basis data bagi sebuah institusi atau perusahaan adalah proses pengambilan informasi yang cepat dan mudah. Nah, sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan atau pemakai atau user ya.
Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya basis data, kita sudah ada pemateri yang hadir untuk membahas buku ini ya. Kita sambut aja Bu Anggun Vergina M.Com selaku Ketua Prodi, dosen TI Universitas Nusa Putra. Nah, sebelumnya saya akan membacakan CV dari beliau terlebih dahulu ya, Bu. Baik, saya share screen. Baik, nah, nama Anggun Vergina M.Com, beliau pendidikan untuk SMK-nya di Teknik Komputer dan Jaringan, lalu untuk S1-nya di Universitas Komputer Indonesia ya, Bachelor Information Technology, lalu di Master Degree-nya di Universitas Komputer Indonesia. Nah, kalian dari beliau ada ERP, database, ya, di web programming, ada IT audit juga. Nah, ini untuk pengalaman kerjanya beliau. Beliau sebagai programmer ya dari tahun 2018 sampai tahun 2020 juga, dan sekarang menetap menjadi dosen Universitas Nusa Putra ya. Nah, di sini ada organisasi yang beliau ikuti ya, diantaranya adalah Ikatan Ahli Informatika ya untuk sekarang. Terus ini ada penelitian-penelitian beliau yang mungkin nanti teman-teman bisa cek aja di Google Scholar-nya. Nanti ada penelitian-penelitian dari Bu Anggun di situ. Ya, mungkin nanti bisa jadi literasi dari teman-teman juga. Oke, itu dia ya. Nah, ini untuk kontaknya. Nanti teman-teman kalau misalnya mau menghubungi beliau dan lain sebagainya bisa melalui kontak ini. Baik, itu dia. Silakan untuk Bu Anggun untuk memaparkan materinya. Oke. Sebelumnya kedengeran ya suara saya ya? Ya, Bu. Dengar jelas. Oke. Dengar, Bu. Saya terima kasih buat Pak Zainal sama Pak Yanuar. Di sini saya didampingi juga ya sama Pak Valentino Semireng. Kebetulan Pak Valen ini dulunya satu kerjaan juga sama saya dan sekarang kita ketemu lagi Pak Valen. Gitu. Tuh. Saya share screen dulu. Terlihat ya? Terlihat, Bu. Kalau mengenai basis data database, sebenarnya itu ketika kita mendapatkan sebuah data, ya kan, kita belum tentu mau ngapain sih di data itu. Kebanyakan orang-orang itu harus saya apakan data itu. Nah, kebetulan di dalam buku ajar ini penulisnya ada saya, ada Pak Syahid, ada Pak Zainal sendiri di sini ada ya Pak Zainal ya. Ya, Emang fokus kita untuk penunjang di semester 3 ada mata kuliah namanya basis data. Nah, kalau boleh saya mengutip, database merupakan sebuah kumpulan informasi yang bermanfaat yang diorganisasikan ke dalam tata cara yang khusus sehingga dapat digunakan untuk berbagai keperluan dari sebuah organisasi. Nah, garis besarnya, ketika kita mendapatkan informasi, kita akan mendapatkan data, ya kan? Lalu bagaimana mengolah data? Kita akan memasuki basis data, lalu kita IRD-kan untuk menjadi sebuah komputerisasi masuk ke dalam sistem. Lalu ada model relasionalnya seperti apa? Apakah data itu berelasi atau tidak? Atau hanya data itu hanya menggantung saja? Lalu ada normalisasi. Dari semua banyak data, itu biasanya data itu ada yang namanya tumpang tindih data, redundance gitu kan. Nah, data ini kita normalisasi. Selanjutnya ketika datanya sudah siap kita gunakan, kita amanin data tersebut. Nah, faktanya 9 dari 10 orang itu semua orang itu butuh data. Ya kan? Semua butuh informasi. Nggak mungkin orang lain tuh nggak butuh data, itu nggak mungkin. Pasti semuanya butuh data, semua butuh informasi. Cuma pertanyaannya, buat apa sih data tersebut? Mau diapain data tersebut? Ya kan? Ketika kita udah mendapatkan informasi, mau kita apakan ini? Gitu kan? Nah, perjalanannya
Saya kasih contoh dulu nih. Contohnya ada sebuah informasi nih. Universitas Nusa Putra membuka informasi PMB gelombang kedua yang akan ditutup pada tanggal 5 Maret 2022. Dari sebuah informasi ini kita ngelihat bahwa kampus Nusa Putra ini sedang membuka PMB. Oke, sebuah informasi kan. Nah, datanya ketika PMB itu dilakukan, kita akan mendapatkan 100 mahasiswa yang memilih jurusan teknik informatika. Itu sebuah data. Ya kan? Dari informasi kita olah menjadi data. Nah, basis datanya di situ akan ada profil yang namanya universitas. Kampus itu ada di mana sih letaknya, gitu kan? Di kota apa? Di provinsi mana? Ya kan? Lalu di situ ada mahasiswa. Mahasiswa itu biasanya mempunyai NIM, nomor uniknya, gitu kan? Ada namanya. Lalu prodi, ya kan? Mahasiswa itu berelasi akan mengambil prodi apa sih di situ. Nah, prodi ini mempunyai ID, mempunyai nama, gitu kan. Di dalam PMB ini akan menentukan mahasiswa itu di angkatan keberapa dia berkuliah, ya kan. Nah, ketika ada mahasiswa, ada program studi, mahasiswa itu mau ngapain di situ, ya kan? Dia mau kuliah, ada yang namanya tabel mata kuliah di situ nantinya. Lalu mata kuliah itu diampu siapa? Diampu dosen, gitu kan. Itu kita mau ngapain sih? Tujuannya buat apa semua itu? Kita udah dapat data mahasiswa, data prodi, data mata kuliah. Oh, ternyata perjalanannya kita itu di dalam pembelajaran ada yang namanya si akad. Kita olah lagi data tersebut, ya kan, menjadi komputerisasi. Nah, implementasinya kita pilih dulu DBMS-nya, gitu kan. Entah itu mau pakai MySQL, Postgre, gitu kan. Nah, lalu setelah itu agar data itu dapat terbaca oleh sistem, kita bikin IRD-nya. Berelasi nggak sih ini antara mahasiswa, mata kuliah, dosen itu berelasi apa tidak? Lalu kita lihat juga normalisasinya. Lalu kita amanin data tersebut. Ya. Nah, stepnya ketika kita mendapatkan data, setelah kita mendapatkan basis data tersebut, kita IRD-kan, kita DBMS-kan, lalu kita IRD, lalu kita normalisasi. Ya kan? Nah, Bu, bedanya di mana sih IRD ini kan ada yang kecil-kecil tuh ya kan tabelnya. Ingat ya, data itu ketika sudah masuk komputerisasi itu case sensitif, ya kan? Huruf besar, huruf kecil itu sensitif sekali. Ketika kamu salah ngetik pakai huruf besar, dia tidak akan kebaca. Ingat ya, data itu sensitif. Nah, kita sebenarnya panjang sekali kalau umpama kita membahas sebuah data. Nah, di dalam buku ajar ini kita akan tuntaskan semua gimana caranya kita dari data mentah menjadi data normalisasi, denonormalisasi, itu tuh ada di dalam buku basis data, ya kan? Untuk menunjang dan langkah awal dalam pembuatan aplikasi. Entah itu kamu membuat web ataupun membuat aplikasi mobile gitu kan, Python juga itu kita akan berhubungan dengan data. Nah, di sini saya mau ada sedikit pertanyaan buat audiens gitu kan. Wah, udah kejawab ya akhirnya ya, lupa saya. Kira-kira nih, selain operasi dasar dari database, ada yang bisa menyebutkan kita bisa ngapain aja di dalam operasi itu? Halo? Ada yang bisa boleh dimunculkan profil videonya bagi yang mau bertanya. Silakan yang jawab. dia paling nanti kita di akhir ya Pak ya, Pak Zainal ya? Di akhir Oke. diskusi. Oke. Mungkin sekian Pak Zainal tentang basis data. Sebenarnya banyak sekali kita, tapi kita itu ini secara konsep ya. Kalau kita ngebahas, Bu, saya punya data seperti ini nih, itu tergantung dengan kondisi data. Tergantung dengan kondisi data, tergantung dengan tujuannya kita mau ngapain sih di data itu.
gitu ya. Oke Pak Zainal, mangga Pak Zainal. Baik, terima kasih Bu Anggun ya untuk penjelasan materinya tadi tentang basis data ya, menarik, jelas ya. Jadi tadi dari segi konsep basis data itu digunakan dari apa dan untuk apa gitu. Nah, berarti teman-teman nanti bisa memahami basis data. Nah, untuk selengkapnya nanti kita bisa diskusi ya, sharing-sharing di akhir nih. Oke, selanjutnya kita masuk nih ke bahasa pemrograman yang populer ya. Nah, dalam dunia IT itu hal yang paling berhubungan adalah bahasa pemrograman atau bahasa komputer. Dari banyaknya bahasa pemrograman, bahasa yang populer saat ini adalah bahasa pemrograman Python, teman-teman. Nah, yang dapat bekerja untuk membuat website, perangkat lunak, ya, data science, dan sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya, pemateri kali ini akan membahas bahasa pemrograman yang keren satu ini. Nah, kita sambut aja Bapak Valentino Smiring MKOM selaku dosen prodi Sistem Informasi Universitas Saputra. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari beliau terlebih dahulu ya. Baik, nah nama lengkap di sini Valentino Sembiring, tanggal lahir dari Sibuan ya 8 Februari 1991. Nah, ini nomor handphonenya dan email kalau misalnya teman-teman butuh kontaknya untuk Pak Valen. Nah, untuk pendidikan formalnya S1 dan S2-nya sistem informasi ya, sistem informasi banget gitu. Nah, terus ini bidang keahliannya ada advanced database, ada basic algorithm programming, ada networking ya. Terus ada bidang kajian riset. Nah, pengembangan teknologi big data, pengembangan algoritma dan data science, teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kajian riset juga nanti teman-teman bisa cek aja di Google Scholar, ada Valentino Semiring di situ. Terus ada sertifikat kompetensi di sini ya, ada banyak, ada web programming, ada Python programming, CNA, Cisco ya, cyber security, database, ya sertifikat dosen dan lain sebagainya. Nah, itu dia tadi sekilas untuk CV dari Valen. Selanjutnya silakan Bapak Valen untuk memaparkan materinya. Cek. Suara saya jelas? Baik, Jelas, Pak. sudah jelas Pak. Clear ya? Oke. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melakukan pengenalan gitu ya kan terhadap sharingan hari ini. Baik, yang saya hormati, serunya. Oke, kedengaran? Tes? Ya, clear, Pak. Clear ya? Oke. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada moderator, Bapak Zainal Alamsyah sebagai moderator, yang dimana hari ini telah mempersilahkan saya untuk sharing untuk acara webinar ini. Pada kesempatan ini tidak lupa juga kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Terdengar Pak. yang mana pada pagi hari ini kita dapat jumpa dengan cara bantuan Zoom. Bapak harap semua itu rekan-rekan sekalian juga sehat, jauh dari segala penyakit yang sekarang ini. Yang mana kita tahu sekarang itu lagi wabah corona gitu ya kan. Makanya kita tidak bisa berjumpa. Harusnya itu yang kemarin itu kalau nggak salah itu kita udah di scheduling itu tuh untuk offline gitu ya kan. Hanya saja ada permasalahan masalah corona ini, jadi kita balik lagi dengan menggunakan Zoom. Kemarin udah di schedule kita mau menggunakan library sebagai media tempat untuk kita berjumpa tatap muka untuk melakukan sharing season yang akan diadakan dari library office. Dan juga saya tidak lupa juga Bapak ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Yanuar sebagai kepala bagian dari unit library yang telah mengundang saya dan mengundang rekan saya juga Anggun Vergina, Ibu Anggun Vergina
sebagai Kaprodi dari TI. Memang kita sempat yang tadi ada clickbait gitu ya kan, yang menyatakan bahwa kita itu bertemu lagi gitu ya kan, di dalam satu wadah lagi gitu. Tapi walaupun kayak gitu itu kita berkolaborasi melakukan meningkatkan pendidikan di Indonesia, salah satunya itu di Sukabumi, lebih tepatnya itu di Nusa Putra. Dan mungkin ini banyak beberapa teman-teman itu tuh dari prodi SI, prodi TI gitu ya kan, atau dari prodi-prodi lainnya gitu ya kan. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menambah literasi di Nusa Putra. Kita telah tahu ada library office telah memberikan tempat wadah ke kita untuk menambah literasi. Izinkan saya untuk men-screen pada kesempatan ini saya telah dipersilahkan oleh moderator, yang mana kayaknya ada pertanyaan dari mahasiswa, kok sedikit kali yang tadi itu apa. Jadi kalau kita buatin banyak sekali nanti itu bisa dicek lebih lanjut di Scopus atau dimanapun itu yang lebih tepatnya itu bisa kita lihatin di Google Scholar gitu kan. Karena kita para dosen itu juga melakukan penelitian, kita bisa melihat relevansi dari dosen dan lain sebagainya itu kita bisa dari Google Scholar gitu. Baik itu dari Kang Jainal, ini saya sempat juga lihatin juga beberapa penelitian-penelitian yang telah dilakukan Kang Jainal ini cukup keren juga, dia udah masuk machine learning, blockchain, artificial intelligence, itu cukup keren sekali. Dan juga Ibu Vergina juga, Anggun Vergina juga melakukan hal yang sama. Jadi sebenarnya itu bukan karena sedikitnya CV kita buatkan, kita meringkasnya itu seingatnya gitu. Kayak yang tadi juga disampaikan oleh moderator Pak Jainal, ada beberapa sertifikasi yang saya telah ikutin itu masih sedikit gitu. Tapi kalau misalnya lebih banyak kali kan nanti penuh. Ayo bacaan CV nantinya terlalu banyak ya kan. Jadi tidak perlu berlama-lama, saya akan memperkenalkan ini buku ini itu sudah ber-ISBN, yang ada ISBN. Ada ISBN kelihatan ya. Dan buku ini itu juga diproduksi oleh Nusa Putra Press. Jadi bagaimana buku ini kita dapat, kita boleh yang tadi udah dipromosiin juga oleh Pak Teddy, kita melalui perpustakaan melakukan pemesanan nanti di perpustakaan, bisa juga ke Nusa Putra Press, nanti bisa kita mengordernya. Tapi kalau nggak salah sekarang lagi inden, jadi inden lagi proses 100 pieces, karena yang kemarin udah habis stoknya. Oke, tanpa berlama-lama kita akan masuk ke dalam diskusi buku ajar dasar pemrograman Python. Jadi karena kita di dalam satu clan ya kan, satu clan itu dalam sivitas akademik, sebenarnya ada beberapa program-program yang harus kita persiapkan untuk kesuksesan akademik kita. Salah satunya pemerintah itu menyebutkan bahwa kita akan mahasiswa semester 6 akan melakukan namanya itu adalah SCP atau disebut dengan Student Completion Program. Banyaknya ya itunya stuck ya. Ya? Share screen-nya stuck, Pak. Nggak gerak. Nggak gerak ya? Ya. Oke. Kelihatan ya? Bentar. Nah, ya. Oke. Jadi banyaknya sekarang itu kita itu bisa melihat program-program itu harusnya itu kita mengikuti beberapa kegiatan yang ada di pemrograman pemerintah. Jadi salah satunya pendukungnya itu adalah buku. Bagaimana referensi buku ini kita bisa menambah literasi, seperti bagaimana sih kita menggunakan sebuah sistem, bagaimana sih kita membuatin sistem. Nah, di dalam buku ini, di sini itu udah tersedia di Google Book, bisa kita beli di Google Book, bisa juga kita membelikan secara fisik.
gitu ya kan. Dan ini ada beberapa buku yang sudah ada di Google Book, dan covernya seperti ini. Ini, jadi kita bisa lihat nanti itu buku ajar ini seperti apa di dalamnya, itu kita akan kupas nanti sedikit, karena kalau kita buka semua itu terlalu barbar juga ya kan. Nah, ada pertanyaan, bagaimana, kenapa harus Python, ya kan? Nah ini, yang harus kita ketahui bahwa kenapa Python? Python itu merupakan salah satu bahasa pemrograman yang sangat familiar, sangat famous, terkenal. Kenapa? Karena dia itu open source, gratis. Nah, ada beberapa sumber menyebutkan bahwa Python ini itu kita bisa menggunakan gratis, mengembangkan gratis. Setelah jadi program, tidak ada license yang harus kita bayar kepada developer lainnya atau yang punya program itu, yang punya bahasa pemrograman itu tanpa ada biaya tambahan lagi. Jadi di sini itu ada yang menyebutkan bahwa di bawah lisensi dari open source itu yang disetujui dengan OSI. Nah, ini kita bisa membuatin itu tuh bahasa pemrograman itu sangat bebas kita kembangkan sebagaimana rupanya, bagaimana suka-suka kita gitu ya kan. Karena di sini itu tuh untuk tujuannya itu komersial. Di sini ada disebutnya itu komersial. Jadi sangat begitu kita buatin, kita publish saja gitu tanpa adanya license. Jadi banyak developer itu menggunakan Python, atau banyak perusahaan-perusahaan itu juga menggunakan Python. Karena apa? Karena dia itu gratis. Perusahaan mana sih yang nggak suka gratis gitu ya kan? Nah, selanjutnya kenapa Python? Ada beberapa orang menyebutkan Python itu sangat eksisnya itu Pak, sangat eksistensinya itu sangat tinggi Pak. Terus eksistensi dari Python ini sendiri itu tuh merana kemana-mana Pak. Perusahaan-perusahaan besar itu tuh sekelas Google, sekelas Netflix, sekelas apalagi YouTube, mereka menggunakan Python. Makanya banyak belajar di Python itu tidak menutup kemungkinan itu membuka gerbang luas kepada namanya itu adalah data science. Data science. Jadi kelihatan nggak? Belum, Pak. Oke, ini ada terjeda yang tadi. Share screen lagi. Ini ada koneksi buruk. Oke. Jadi ketika kita belajar data science, ini tuh membuka peluang untuk kita itu tuh melakukan internship, melakukan research, melakukan apapun itu di seluruh dunia. Jangankan Google itu wah udah merambah kemana-mana gitu ya kan. Kenapa itu Python? Karena dia itu tuh sangat dibutuhkan di banyak divisi, di banyak perusahaan, di banyak lowongan-lowongan pekerjaan gitu. Jadi dari dasar dari buku ini, ketika kita belajar buku ini, kita bisa membuka gerbang untuk pengetahuan kita dan juga membuka gerbang lowongan kerja yang akan kita masukin gitu. Karena di dalam buku ini Bapak itu menjelaskan bagaimana kita itu teorinya itu sangat dasar sekali, bagaimana menggunakan count, bagaimana menggunakan variabel, bagaimana menggunakan penjumlahan dan lain sebagainya itu kita ada di buku ini gitu ya kan. Makanya di sini itu di dalam teori buku ajar ini Bapak menyampaikan di sini itu ada beberapa poin kunci yang ada yang menyebutkan bahwa ketika bagi para alumni juga bisa ini berfungsi. Karena apa? Di Python ini adalah bahasa pemrograman yang memungkinkan Anda bekerja lebih cepat. Jadi dengan bahasa pemrograman Python, kita bisa melakukan pekerjaan itu yang harusnya berapa lama, kita bilang seminggu, bisa dikerjakan hanya butuh dengan waktu 1 jam. Makanya buku ini dibuatkan untuk para mereka yang pengen belajar bahasa pemrograman, tapi terbentur dengan kondisi susah, mengerti susah ini. Coba aja dulu. Karena banyak mahasiswa-mahasiswa itu mengatakan bahwa belajar pemrograman itu susah.
sebenarnya bukan susah, niatnya yang tidak ada gitu ya kan. Makanya di sini kalau kita tahu ada beberapa poin yang tadi yang disebutkan, bahasa pemrograman itu susah? Tidak, gampang sekali. Terus bahasa pemrograman itu tuh untuk Python itu tuh seperti apa, Pak? Jenjang karirnya seperti apa? Nanti ketika saya mengetahui, saya mengerjakan ini, karena di dalam sini juga selain dari materi, selain dari praktikum-praktikum sampel yang Bapak buatkan, di sini terdapat ada beberapa apa itu namanya exercise atau latihan, baik itu latihan secara mandiri, latihan research, nanti di dalamnya itu kita dapat melihat, mengevaluasi sebuah pemrograman. Nah, Pak, kenapa kita harus belajar dari Python? Kenapa nggak C++? Kenapa ya nggak lainnya? Sebenarnya itu Bapak menyimpulkan bahwa bahasa pemrograman itu sangat populer itu adalah Python, dan juga banyak beberapa juga yang memang paten gitu ya kan, paten kali gitu ya kan. Tapi yang menurut Bapak itu klik terhadap sistem informasi itu adalah Python, karena nggak susah-susah amat untuk mempelajarinya. Dan perlu diketahui juga bahwa future dari Python itu sendiri, selain dari open source, dia itu highly reliable. Terus memory management, dia clean visual layout. Nah, di sini tuh kalau clean visual layout itu tuh dia bisa diimplementasikan ke berbagai device gitu ya kan. Bisa kita menggunakan desktop, web, terus kita bisa masuk ke AI, artificial intelligence, kita bisa ke big data gitu kan. Dia juga bisa berkolaborasi dengan basis data yang tadi. Yang tadi yang telah Ibu Anggun sampaikan itu sangat kompleks, simple untuk dimengerti gitu ya kan. Dan si Python ini bisa berkolaborasi dengan database data yang tadi. Selain daripada itu, dia sangat fleksibel. Nah, tidak cukup berlama-lama lagi itu, berikut ini adalah contoh dari, kelihatan nggak ya ininya? Kalau dia itu pakai bahasa C++, dia butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6 line untuk melakukan pembuatan hello world di dalam sebuah pemrograman Python. Java membutuhkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 line. Sementara kalau Python hanya butuh 1 line. Untuk lebih lengkapnya itu kita bisa lihat di buku ini. Buku ini sama nih di apa tuh? Di Google Book juga ada. Nah, di sini itu dasar pemrograman itu covernya sama ya. Dan ini sudah ada di Google Book. Ya, di Google Book. Di Google Book sini sudah ada, atau di Google Play juga sudah, yang tadi ada yang menyebutkan di Google Play, Pak. Ya. Nah, di sini itu tuh harganya itu ada 70.000, nggak tahu nanti kalau misalnya nanti di Nusa Putra Press yang versi artbooknya itu dirilisnya berapa, kayak kalau nggak salah itu 60 ribuan kalau nggak salah ya, yang berbentuk fisik ya kan. Nah, di sini itu bisa kita bilang itu spoilernya lah ya kan, kalau bahasa sekarang itu spoilernya itu ada disediakan beberapa contoh kayak daftar isinya seperti apa sih di dalam buku ini gitu ya kan. Di sini sangat bisa kita lihat daftar isinya itu sangat dasar sekali untuk mereka yang pengen belajar bahasa pemrograman untuk sebagai bekal untuk jalur SCP, jalur pekerjaan nantinya itu. Untuk mempermudah, Bapak sangat menyarankan buku ini dipelajarin, karena disinilah cikal bakal kalian untuk mengetahui bahasa pemrograman yang termudah. Itulah Python. Itu saja dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Dikembalikan lagi ke moderator. Nanti kita akan diskusi bareng. Baik, terima kasih Pak Valentino ya untuk penjelasan materinya ya mengenai bahasa pemrograman Python, yang memang di mana tadi yang Pak Valen sebutkan
pemrograman Python itu mudah ya, tapi powerful gitu. Wah, bisa pakai apa aja. Nah, tentunya untuk dua pemateri kita sudah sampaikan ya. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Nah, silakan teman-teman yang mau bertanya ataupun maupun berdiskusi bisa langsung ya, bisa langsung ataupun bisa lewat kolom chat gitu. Nanti bisa dibacakan gitu. Izin Pak, ini mohon Nah, infonya ya silakan Pak. kita lupa menyampaikan infonya acaranya sampai 11.30 ya Pak. Kemudian ini tadi saya lupa Ya. nggak memperlihatkan ini ya buku apa terbitan ini terbitan dari siapa kelihatan pokoknya bukunya ada di perpus. Bagi siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari dua narasumber, misalkan pertanyaan dari Bu Anggun, itu ada 1 atau 2 pertanyaan dijawab oleh 1 sampai 2 orang. Jawaban yang terbaik yang akan dipilih sama Bu Anggun, itu pemenangnya. Gitu ya. Itu buku pertama, basis data. Kemudian yang pemrograman juga sama. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Pak Valen, ada 2 orang yang dipilih untuk menjawab, yang terbaik Pak Valen yang akan pilih gitu ya. Itu nanti bakal dapat. Hanya saja nih diinfokan pemrograman Python itu habis ya Pak Valen ya? Habis Betul stoknya Pak. ya. Ada yang ngeborong dari Pak. Ada yang borong. Kita kasih alternatif, ada basis data dua pemenang gitu ya, untuk 2 orang gitu ya. Bagi siapa yang bisa menjawab pertanyaan narasumber gitu ya. Waktunya sampai 11.30. Mangga Pak Zainal dilanjutkan lagi. Ya, tadi sudah dijelaskan ya untuk Delpes dan caranya bagaimana. Jadi silakan teman-teman yang ingin berdiskusi atau bertanya dulu ya, bertanya dulu nanti bisa langsung dari pemateri nih masing-masing gitu. Kalau misalnya belum ada yang bertanya gitu. Di sini ada pertanyaan Pak, katanya untuk buku ya, bukunya ada di Gramedia apa enggak Pak gitu? Untuk ini, untuk buku base data mungkin ya sama pemrograman Python itu udah ada di Gramedia apa belum katanya Pak? Baik, izin menyampaikan ketika kita di ranah Gramedia itu sebenarnya itu bukan seperti membalikan tangan gitu ya kan untuk masuk ke Gramedia gitu. Jadi sekarang lagi proses ke Gramedianya karena mereka itu kalau nggak salah itu melakukan screening itu butuh 6 bulan untuk screening ke sana, baik itu dari font, dari warna dan lain sebagainya. Karena kita tahu juga itu kalau namanya itu tuh masuk Gramedia itu tuh kan butuh apa ya bisa dibilang itu tahapan lah gitu kan. Jadi tahapannya itu butuh 1 sampai 2 tahun untuk masuk ke sana. Jadi kayaknya jawabannya itu belum ada, mungkin saja tahun depan itu pasti ada. Itu aja sih. Yang mau bertanya mangga silakan. Silakan. Jadi gini Pak Valen, Bu Anggun, Pak Zainal, kita mengadakan acara literasi itu kan literasi kampus yang diadakan di kampus. Ya taruhlah kita berkerumun gitu ya, berkerumun namun secara virtual. Nah kalau saya baca bukunya, ambil nih buku Bu Anggun atau Pak Valen, itu saya baca, saya nggak ngerti, gitu. Makanya dikupaslah lewat acara literasi kampus ini. Kalau saya baca, aduh ini apa, nggak ngerti. Ya, makanya dengan adanya acara ini, sebagai wadah untuk rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya langsung ke penulisnya langsung. Silakan, bagi yang mau bertanya. Ayo silakan yang ingin bertanya nih, kesempatan nih buat teman-teman sekarang ya udah disediakan untuk
caranya, udah bisa diskusi nih. Saya teman-teman tertarik sama bahasa data misalnya. Terus tertarik juga sama bahasa pemrograman Python. Teman-teman lagi milih-milih nih sekarang ya. Saya lagi milih-milih bahasa pemrograman apa nih yang mau dipelajari gitu ya. Nah, sekarang ada nih tadi bahasa data pemrograman Python. Apalagi kalau misalnya di sistem informasi atau teknik informatika, sekarang lagi gencar-gencar ya, lagi dipelajari ya sama machine learning atau data science dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman silakan yang mau bertanya ya, ini kesempatan teman-teman gitu. Udah ada ahli dari ahli gitu. Ya, silakan. Izin bertanya, Pak, apakah diperbolehkan? Ya, boleh silakan Wigi Januar ya, silakan. Izin memperkenalkan diri sebelumnya. Mohon maaf, saya juga tidak bisa open kamera karena ini di komputer. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wigi Januar Rahman. Saya dari Prodi Teknik Informatika, Angkatan 2021. Saya ingin bertanya tentang pemrograman, Pak. Jadi, saya ini kan Angkatan 2021 ya, disebutnya bisa masih barulah dalam dunia teknik informatika di Nusa Putra ini. Nah, kebetulan saya pun melihat ada berbagai bahasa yang dipelajari oleh Prodi Teknik Informatika di Nusa Putra ini. Ada yang belajar Python. Ketika nanti kita melihat ke dunia prospek kerja di luar, sebetulnya bahasa apa sih Pak yang menurut Bapak ini wajib sekali untuk dikuasai, dan untuk trik untuk cepat paham bahasa, paham mengerti struktur datanya, bagaimana ya Pak ya triknya? Tolong kasih tahu kami sebagai mahasiswa agar kami dapat pencerahan gitu. Karena ngoding ini sesuatu yang berat menurut saya Pak. Ya, silakan Valen ya untuk menjawab langsung. Baik, terima kasih Widi pertanyaannya. Pertanyaannya cukup paten kali kalau menurut Bapak itu ya kan, karena angkatan 2021 itu sebenarnya itu tahapan masih meraba-raba bahasa pemrograman apa gitu ya kan. Karena banyak perusahaan itu membutuhkan apa gitu. Sementara di dalam kampus sendiri itu belajar C++ gitu kan. Belajar juga bahasa pemrograman lainnya gitu ya kan. Sekarang pertanyaannya gitu ya kan. Kira-kira bahasa pemrograman apa Pak yang akan bisa hidup atau bisa survive nantinya melamar kerja gitu ya kan? Pada dasarnya itu kita dibekali persenjataan bahasa pemrograman gitu ya kan? Nah, bahasa pemrograman yang tadi itu kan bisa kita bisa kita lihat di sini ya kan? Ini banyak ini bahasa pemrograman, tapi kalau saran Bapak, pilihlah satu dari banyaknya bahasa pemrograman itu yang akan dapat menghidupi kamu. Kan? Jadi kamu pilih bahasa pemrograman X, tapi kamu hatam dengan bahasa pemrograman itu. Gitu. Agar nantinya itu satu bahasa pemrograman itu dapat menghidupimu atau kamu dapat survive di dunia perkariran gitu ya kan. Karena balik lagi setelah kita belajar bahasa pemrograman itu sebenarnya kita menyelesaikan semua kasus-kasus yang ada di dalam perusahaan itu tersendiri gitu ya kan. Nah, sekarang kayak yang tadi itu pertanyaannya, bahasa pemrograman apa Pak? Semua kalau memang bisa kamu pelajari, enggak, tapi cukup satu yang kamu harus cintai bahasa pemrograman itu. Karena itulah yang nanti akan menghidupi kamu. Terus apa sih Pak tipsnya untuk bisa mahir untuk belajar bahasa pemrograman gitu ya kan? Sebenarnya itu adalah daily activity gitu. Jadi kalau bisa kita buatin itu sebuah kegiatan keseharian. Pertanyaan simpel itu bisa kita buatin ke sebuah psikologi seperti kayak gini. Kenapa mahasiswa itu, misalnya nih ada mahasiswa dari Kalimantan datang ke Nusa Putra. Pertama kali itu mereka akan nyasar gitu ya kan, kalau nggak kejauhan, terlalu ini kan, terlalu nyasarnya ke Bandung nggak mungkin kan.
nyasar kalau nggak pasar Cisaat ke Cibadak gitu ya kan, pasti nyasar dulu pertama kali. Tapi kalau kedua, ketiga, keempat dan selanjutnya udah tahu di mana poin kampus Nusa Putra. Nah, samalah di dalam bahasa pemrograman. Di dalam bahasa pemrograman pertama, kedua, ketiga sampai 10 kali itu akan ketemu dengan error gitu kan. Dan latihanlah setiap hari. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah 10 jam per hari, nggak usah. Hanya butuh 15 menit minimal. Bapak sarankan itu 15 menit aja coba belajar Hello World. 15 menit besok lagi ngebuatin variabel. 15 menit lagi itu tuh besoknya lagi itu ngebuatin perhitungan gitu kan. Terus kayaknya setelah perhitungan masuklah ke perkalian, penambahan, pengurangan, perbagian, modulus gitu ya kan. Itu kita akan kembangkan. Bayangkan 1 tahun kayaknya kamu jadi sensei dah gitu ya kan. Tapi ingat konsisten. 15 menit aja per hari. Sangat gampang kan? Ya, gampang Pak. Tapi kadang-kadang kan ada notifikasi-notifikasi lainnya yang mengganggu gitu ya kan. Makanya disiplin untuk belajar bahasa pemrograman ini adalah belajar sedemikian rupa dengan teknik kita 15 menit, 15 menit. Suatu saat ada kunci. Ketika kamu tidak ngoding, pusing pala kalian gitu ya kan. Kok pusing ya nih? Apa ya ini? Kok rasa-rasanya itu tuh kok pusing ya nih? Ternyata pusingnya karena nggak ngoding gitu kan. Disitulah kamu disebutnya itu jadi sensei. Ketika ngoding sehari, nggak ngoding sehari itu, nggak ngoding sehari pusing pala kita. Kalau sekarang kan disuruh bahasa aduh langsung pusing ya kan. Tapi suatu saat kamu akan merasakan pusing karena apa? Karena tidak ngoding. Gitu. Itu jawabannya, Widi. Terima kasih pertanyaannya, Widi. Itu kayaknya jawabannya. Terima Ya, kasih. baik Pak. Terima kasih atas jawabannya Pak. Ya. Ya. Oke, itu ya tadi jawabnya konsistensi ya yang penting ya Pak ya. Konsistensi adalah kunci gitu. Nah, oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi ini dari Sri ya. Pak, maaf, izin bertanya, di buku dasar bahasa pemrograman Python ada penjelasan program untuk crawling data enggak Pak? Itu Pak. Dari saudari Sri. Oke, sebenarnya itu karena crawling data itu adalah masuk ke tahapan advance ya kan. Kalau di tahapan advance itu kita bisa menggunakan banyak ya, kayak spider web, terus kita bisa menggunakan. Hanya saja kalau di dasar pemrograman, bayangin dong kalau misalnya kita buatin SD, SMP, SMA, kelas 1 SD kita udah mengajarkan namanya dasar pemrograman ini Bapak belum menyantumkan si scouring data ini gitu. Jadi mungkin di edisi kedua ketiga itu Bapak akan menambahkan. Sebenarnya Bapak sekarang juga itu lagi nulis untuk masalah ini sih text mining, salah satunya itu di menggunakan Beautiful Soup. Jadi Beautiful Soup lah yang untuk scouring data. Biasanya itu tuh sangat digunakan untuk text mining sih, untuk scraping Py, terus scraping P, terus banyak library-nya. Tapi itu sangat mudah sekali sih. Tapi untuk edisi dasar pemrograman ini itu untuk buku ajar yang Bapak buatkan itu belum masuk ke sana. Tapi kalau memang mau berkonsultasi dengan Bapak, Neng Sri, boleh dengan kontak yang tadi sudah Bapak disebutkan moderator, silakan dilanjut di lantai 6 di room sharing. Itu jawabannya, Neng Sri. Baik, terima kasih Pak. Ya tadi ya untuk crawling data itu lebih ke intermediate ya ataupun tahapan lanjutannya gitu. Jadi teman-teman bisa belajar dulu di basic-basicnya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari saudara Firdaus. Ibu izin bertanya terkait buku base data itu apa di dalamnya ada terdapat penjelasan tentang penggunaan primary key dan penjelasan kodenya, mungkin penjelasan MySQL atau SQL-nya gitu. Itu Bu. Untuk di buku tersebut. Kalau untuk
primary key di situ ada ya. Kita ada di materi ketiga, ada IRD, Entity Relationship Diagram. Di situ ada beberapa atribut kunci, ya kan? Ada super key, ada kandidat, ada primary key. Untuk di dalam buku itu kita kebanyakan dari contoh, ya kan? Kalau codingan tidak ada, cuma contoh-contoh dari istilahnya bagaimana normalisasi, pembuatan IRD, terus kardinalitas, atribut kunci segala macam gitu. Kalau codingan tidak ada, cuma hanya contoh-contoh dari beberapa database saja. Baik itu ya, Firdaus. Jadi di situ ada dari mulai perencanaan mungkin ya, dari mulai perencanaan, terus contoh-contoh case ya, kasus gitu. Kita teman-teman bisa pelajari di situ. Nah, Pak Yanuar, maaf, sampai berapa pertanyaannya kira-kira ditampungnya? Masih ada waktu sekitar diskusi ya, sampai Oke. 10 menit lagi lah, 15 menit. 10 menit lagi ya. Ya, terakhir Oke, nanti siap, kita Pak. sebelum dokumentasi itu siapa yang bisa jawab pertanyaan gitu ya. Ya, pertanyaannya tadi, maaf lupa Pak, berapa pertanyaan itu dari masing-masing ya? Ya, masing-masing dari Bu Anggun satu pertanyaan, nanti yang bisa jawab 2 Oke. orang, dipilih 1 gitu. Oke. Ya, Siap. sama Pak Valen juga. Apain juga. Kita lanjutkan nih, ada satu pertanyaan lagi nih yang cukup panjang ya, dari M. Ajri apa? Nah, skill utama data science diantaranya adalah kalkulus dan aljabar linier, Pak. Dasar pemrograman dasar, statistika dasar, machine learning, software engineering, dan lainnya. Nah, apakah jika saya ingin menjadi seorang data scientist, harus paham keseluruhannya atau beberapa aja, Pak? Terus, bagaimana cara untuk mempelajari itu dengan cepat? Apakah ada tools atau framework untuk bahasa pemrograman Python dalam bidang data scientist, gitu, Pak? Baik, ini pertanyaannya itu cukup kompleks sekali ya kan. Oke, saya coba buatkan sebuah ilustrasi ya kan. Ini pengennya itu bagaimana mempelajari dengan cepat, gitu ya kan, atau dengan bahasanya itu cepat itu biasanya cepat tepat atau cepat aja gitu ya kan. Tapi saya coba buatkan jawaban dengan multiple ini dimensi gitu ya kan, karena ini itu sangat data scientist sekali. Pertanyaannya itu bisa disimpulkan bagaimana jadi kita orang data science Pak, sementara kita harus belajar kalkulus gitu misalnya ya kan. Nah, sebenarnya gitu ya kan, di dalam bahasa pemrograman Python ini kita bisa lihat gitu ya, di dalam machine learning atau data science gitu ya kan. Di sini itu sebenarnya itu apa sih yang kita harus pelajarin gitu. Ya, yang harus kita pelajarin itu mengerti dengan rumus matematikanya, itu yang pertama. Karena nggak bisa kita buktikan, kita buatin variabel A 1, variabel B 2, 1 tambah 2, 1 A ditambah B sama dengan 3 misalnya. Nah, 3 itu benar atau salah? Ya kita nggak tahu kan, karena kita tidak tahu matematikanya itu gitu ya kan. Nah, jadi yang pertama kita harus mengerti matematikanya. Terus yang kedua, bagaimana Pak? Banyak bahasa matematika gitu kan, kalkulus, terus ada regresi linier, ada ini gitu. Karena itu digunakan untuk di bahasa pemrograman lainnya gitu kan. Itu menurut Bapak itu tuh nggak usah dipelajarin tapi cukup dimengerti gitu ya kan. Maksudnya Pak gitu kan. Sebenarnya kita butuh apa untuk apa? Nah, ini. Jadi contohnya, kita butuh mengerti bahasa pemrograman untuk mendapatkan apa? Kita mengerti kalkulus untuk apa gitu. Soalnya ada sebuah joke yang menyebutkan ketika namanya kerja nanti, kita kerja, apakah perlu ilmu kalkulus itu? Gitu ya? Tidak. Gitu. Tapi ada rumus matematikanya yang kita butuhkan. Nah, sama di dalam dunia basis data juga sama, di dalam dunia pemrograman juga sama. Jadi ketika kita mau belajar machine learning, kita harus mengerti bagaimana penggunaan dari library yang sudah disediakan oleh Python itu sendiri. Kita menggunakan NumPy. NumPy itu fungsinya kemana? Gitu kan? Kita bisa menggunakan Pandas. Untuk apa? Gitu.
Terus TensorFlow untuk apa gitu ya kan? Nah, sebenarnya di sinilah di Pandas juga ada matematika regresi linier. Di TensorFlow ada namanya itu apa machine learning gitu ya kan? Karena dia akan mengerti ini muka siapa gitu kan, dengan komputasi apa, dengan menggunakan matematika seperti apa, ya kan? Seperti rubik apa yang akan dikeluarkan gitu ya kan? Pixelnya berapa gitu ya kan? Nanti itu untuk multiple apa yang kita butuhkan datanya. Jadi sebenarnya itu sangat kompleks sekali apabila kita itu pengen mencari jalan tercepatnya. Jalan tercepatnya itu kita harus belajar bagaimana penggunaan bahasa pemrograman, terus yang kedua bagaimana cara penggunaan rumus matematikanya. Makanya di dalam rumus matematika itu algoritma itu terjadi diciptakan dari rumus-rumus itu sendiri. Makanya ada rumus dari, kita bilanglah simpelnya itu adalah Fibonacci. Aturan Fibonacci seperti apa? Itu bisa kita kombinasikan dengan apa? Contoh dari NumPy. NumPy itu untuk array, untuk penampung data. Datanya nanti kita mau apakan? Kita bisa pakai keras, skitlearn, terus kita bisa aplikasikan ke TensorFlow gitu, dan lain sebagainya. Pak, pengen butuh cepat untuk belajarnya. Wah, nggak ada yang instan. Karena mie instan aja itu harus dibuka dulu bungkusnya, baru direbus dulu kan. Nah, jadi kalau untuk belajar instan, kalau saran Bapak, karena untuk semester awal, belajarlah step by step yang tadi kekonsistenan itu akan membuahkan hasil yang lebih maksimal. Jadi untuk cara cepat menurut Bapak itu nggak ada untuk secara instan untuk mendapatkan bahasa pemrograman yang lebih dimengerti gitu. Itu aja jawabannya Pak, dan penjelasannya seperti itu. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Valen ya. Yang tadi ya, jadi nggak ada yang instan, mie instan juga perlu dibuka dulu gitu, direbus dulu. Nah, jadi teman-teman yang mau belajar data scientist, misalnya mau pakai bahasa pemrograman Python, langsung pelajari dulu ya fundamentalnya gitu, basic-basic dari Python-nya itu sendiri gitu. Jadi ketika ada problem di data science, ini apa gitu. Nah, kita kalau misalnya udah paham fundamental, itu udah enak gitu, udah bisa problem solving langsung gitu. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari perkenalkan nama saya di Laura Furi dari kelas TI 21E. Izin bertanya mengenai database. Nah, apa perbedaan bahasa pemrograman R, Python, dan SQL dalam kegunaannya untuk database? Apakah dalam database hanya menggunakan satu bahasa pemrograman atau menggunakan ketiganya gitu? Ini bisa dijawab Bu Anggun ya. Akan Bu. Oke. Kalau pertamanya untuk bahasa R sendiri ya, bahasa R itu untuk statistika, tapi untuk grafik juga bisa bahasa R gitu kan. Kalau untuk SQL itu sebenarnya kalau SQL, MySQL itu salah satu dari DBMS, ya kan? Ada yang tahu DBMS? DBMS itu seperti apa ya? Aplikasi gitu ya. Jadi dia bisa sebuah aplikasi yang bisa mengolah data tersebut gitu DBMS. Nah, contoh dari DBMS itu ada MySQL, ada Oracle gitu, ada SQL atau ada Postgres juga. Nah, untuk satu bahasa pemrograman bisa menggunakan ketiganya enggak? Itu tergantung dari tim kalian. Gitu. Contohnya, kalau umpama kita mau membuat sebuah web, itu kan membuat sebuah web dengan database yang kecil, itu cukup menggunakan MySQL juga udah cukup. Ya kan? Tapi kalau umpamanya udah besar, itu kalau pakai MySQL itu agak berat. Jadi tergantung kita mau aplikasinya apa, tujuannya buat apa dulu. Nah, itu baru kita menggunakan DBMS yang mana. Oke, terima kasih Bang Gun. Ya, tadi ya, jadi Pak Jenderal izin untuk menambahkan juga. Oh iya, silakan. Nah, jadi karena ada sangkut pautnya yang tadi masalah Python gitu ya kan. Jadi saya
bisa menganalogikan gitu ya kan, sebuah website gitu ya kan, kita bilang lah nusaputra.ac.id itu merupakan salah satu website yang kita akses menggunakan HP Xiaomi istri gitu ya kan, menggunakan HP Oppo, bisa menggunakan Android, bisa menggunakan iPhone gitu ya kan. Pertanyaannya itu, apakah semua apakah semua device mobile itu bisa mengakses nusaputra.ac.id? Jawabannya iya. Ya kan? Jadi kita bisa membuatin bahasa pemrograman itu untuk ke dalam database apapun itu gitu. Ya, agar apa? Dimudahkannya itu database dengan MySQL atau pakai Postgre atau mau pakai Oracle gitu ya kan. Mereka menyediakan sebuah wadah penyimpanan yang bisa diakses oleh semua bahasa pemrograman, baik itu PHP, baik itu dia menggunakan R, dia bisa menggunakan Python, bisa menggunakan JavaScript, dia boleh ke sana. Nah, jadi pertanyaannya yang tadi itu, apakah memungkinkan? Ya, sistem perangkat lunak yang dirancang. Ini siapa sih yang tadi yang bertanya? Oh ini, TI ya. Apakah dalam database hanya menggunakan satu bahasa pemrograman atau menggunakan 3? Ya, seperti yang tadi. Kalian bisa menginstal di Android ya kan? Android bahasa pemrogramannya Java. Terus kalau misalnya kita bilanglah Shopee atau Tokopedia gitu kan, masa sih dia bilang nggak boleh di order menggunakan website gitu kan, harus menggunakan ini, menggunakan iOS gitu ya kan, nggak mungkin gitu. Jadi kalau bisa semua bahasa pemrograman buatin terus biar kita masukin aja gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan. Itu depannya Pak Jenal. Oke, baik ya, itu ya dari Dila untuk jawabannya, semoga bisa mencerahkan. Oke, ya langsung Bisa ke diskusi. ini aja langsung ke pertanyaan Langsung diskusi. untuk apa ya, Oke. giveaway gitu ya, tapi jawab dulu pertanyaan masing-masing. Baik, ini berarti langsung mungkin dari Bu Anggun dulu ya. Nah, dari Bu Anggun silakan Bu, berikan satu pertanyaan. Berikan satu pertanyaan untuk teman-teman. Nanti kalau misalnya ada yang jawab nanti dapat prize itu semua. Silakan Bu. Oke. Untuk pertanyaannya, sebutkan nih, menurut kalian sendiri nih, menurut pemahaman kalian sendiri, fungsi dari basis data itu apa? Mengapa harus ada dari basis data sebelum kita memulai sebuah membuat aplikasi gitu? Oke, nah Pak Yanuar ini harus ini ya on cam sambil bicara langsung untuk jawabnya. Betul Pak. Oke, silakan teman-teman tadi ya basis data tuh siapa yang bisa jawab silakan langsung on cam dan open mic. Yo, ini di chat ada yang jawab tadi. Nah, bisa kalau bisa langsung aja gitu teman-teman, langsung bicara sama on cam ya. Biar kita bisa langsung lihat wajahnya. Gitu. Oke, silakan. Tadi wah simpel banget loh Bu ininya ya untuk pertanyaannya gitu ya. Silakan teman-teman. Menurut pandangan teman-teman sendiri kenapa harus ada database gitu tadi. Ayo, nggak ada yang mau menjawab. Wah, lagi googling dulu mungkin Bu. Silakan. Ajri ya. Ajri apakah mau menjawab? Pertanyaan Pak bisa diulang? Bu bisa diulang Bu pertanyaannya. Oke, pertanyaannya fungsi dari basis data itu apa? Lalu kenapa kita harus membuat basis data sebelum kita melakukan atau merancang sebuah sistem? Gitu. Oke, Izin menjawab ya Bu.
Ya, Ajri. Basis data kan itu sekumpulan suatu data ya yang saya dengar dari tadi itu. Jadi kenapa basis data harus ada terlebih dahulu sebelum ada sistem? Menurut saya kalau ada basis data saat kita membuat suatu sistem itu kita jadi tahu gitu ke arah mana untuk pembuatan si sistemnya itu. Jadi agar apa tuh namanya tersusun seperti itu menurut pemahaman saya. Udah jawabannya? Dari Jawabannya saya kemana? boleh. Oke, silakan siapa Halo Bu namanya Anggun. sama ya bisa dinyalakan nggak kameranya sambil dinyalakan? Sudah nyala, Pak. Oh udah ya? Siapa tadi? Silakan. Sukandar ya, Jamil, Ya. silakan. Kalau menurut saya sih ya fungsi dari basis data ya ini memang cukup banyak dalam mendukung keberadaan lembaga ataupun organisasi ya yang diantaranya availability atau ketersediaan fungsi basis data ini. Yang pertama sih untuk menyediakan data-data penting ya yang saat kita untuk diperlukan kita ketika membuat basis data. Kemudian ya yang keduanya mudah dan cepat ya ini lebih ke speed, kemudian kelengkapan, kemudian akurasi, kemudian security, dan ini ada penyimpanan ya artinya efisiensi penyimpanan atau storage. Itu sih mungkin dari pemaparan saya, Bu Anggun, terkait fungsi basis data. Terima kasih. Boleh satu lagi, Pak, yang bisa menjawab. Baik, silakan yang menjawab lagi nih. Angga mau menjawab atau siapa? Halo, izin Oh iya, menjawab. Ramdhani, bisa di open kamera? Mana, Bang? Bisa di open kameranya. Oke, silakan Ramdhani ya. Silakan dijawab. Halo Ramdhani. Enggak, wah hilang sinyal. Mau di-keep aja, Bu, jawabannya 2 orang yang bisa jawab ya. Harus Boleh, Pak. open cam, harus verbal. Open cam ya. Ya. Boleh kira-kira dari 2 jawaban yang tadi, tadi siapa? Firdaus ya? M. Ajri sama Sukandar. Oh iya, sorry. Ya, dengan barusan yang paling mendekati jawabannya itu kira-kira siapa, Bu? Pak Sukandar kayak. Pak Sukandar, Pak. Pak Sukandar. Oke. Iya, Pak Sukandar ya. Ya. Yang Ya, halo Pak. Ya, siapa? Ya, Pak Sukandar, selamat ya. Dapat buku basis datanya ya. Kita giveaway beneran. Alhamdulillah Pak. Ya. Alhamdulillah Pak. Nanti bisa datang Ini ke perpustakaan. ngambil ke kampus Pak. Betul. Oh, ke perpustakaan kampus ya Pak. Ya, betul. Oke, baik, terima kasih Pak. Ya, satu lagi pertanyaan dari Pak Valentino Sembiring. Pak Valentino. Nanti bisa dijawab oleh 2 atau 3 orang.
Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya itu cukup ini harus membutuhkan ini apa tuh emosi yang lebih kuat, gitu ya kan. Jadi kita tahu bahwa banyak aplikasi yang ada di Play Store itu sangat banyak jutaan gitu ya kan. Tapi yang hot sekarang itu adalah TikTok, gitu ya kan. Apakah TikTok merupakan menggunakan bahasa pemrograman Python? Kalau iya, di mana Python itu tuh bergerak? Jadi pertanyaannya bisa dibaca lagi ya di ini. Nah, apakah TikTok menggunakan bahasa pemrograman Python? Ya, misalnya. Di mana dia bergeraknya? Oke, itu pertanyaannya. Oke, nah silakan tuh teman-teman ya. Apakah TikTok menggunakan pemrograman Python? Nah, jika iya, di mana? Nah, Python-nya begitu. Izin menjawab. Silakan ya, Firdaus. Kalau menurut saya Python di TikTok ya bergeraknya di bagian itu Pak, pemunculan video yang paling sering ditonton gitu Pak. Oke, jadi jawabannya iya. Iya Pak. Ya, sama tadi di mana bergeraknya? Bergeraknya di bagian video paling terpopuler gitu Pak. Oke, ya oke. Terima kasih Firdaus ya jawabannya dikunci. Oke, silakan nih yang ada lagi yang kira-kira menjawab pertanyaan dari Vavalen ya. Satu lagi pertanyaan. Satu lagi penjawab ya. Kayaknya pertanyaannya susahnya. Ayo, waktunya sebentar lagi sampai 11.30 ya. Habis dijawab, siapa pemenangnya, nanti dokumentasi selesai. Gitu ya. Sederhana sih. Ya. Iya kayaknya Pak. Ayo silakan. Pak, kok Ayo, pertanyaannya nggak ada di Google ya? SI, Mana ada? anak SI atau yang lainnya. Ya. Jadi pertanyaan Pak Palen itu nggak akan ada di Google meren. Ya. Silakan yang suka TikTok kan saya biasanya cewek-cewek bisa bongkar dulu nih bongkar TikTok kayaknya. Silakan. Ini cuma satu. Bapak boleh izin menjawab? Ya, silakan. Kalau menurut saya di aplikasi TikTok itu tidak memakai bahasa pemrograman Python. Soalnya biasanya kalau aplikasi di Android itu menggunakan bahasa pemrograman Java gitu. Kayak gitu Pak kalau menurut saya. Oke, terima kasih jawabannya. Siapa tahu masih ada jawaban nih. Pak. Siapa lagi? Ada jawaban lagi nggak? Siapa tahu yang masih penasaran. Ayo, ditunggu. Kalau nggak ada, di-keep 2 jawaban ya. Saya Pak. Oke. Ismi, ya silakan. Saya bahasa Python ada di bagian pencarian, mesin pencarian. Oke, ya, itu ada dikunci ya Pak, jawabannya. Udah ada 3 nih. Kunci ya. Oke. Langsung saja Pak.
Oke, sebenarnya itu yang nomor 1, nomor 2. Nomor 2 katanya tidak menggunakan karena di dalam aplikasi Android katanya itu tuh tidak ada Python. Ya, itu tetap masih salah. Nah, di nomor 3, di pencarian mereka itu tuh menggunakan database Postgre atau Oracle atau menggunakan Azure gitu. Nah, yang mendekatin poin yang tertinggi itu adalah di yang jawab pertanyaan itu yang pertama kali ya Kang Firdaus, karena jawabannya itu ada di rekomendasi. Mereka menggunakan rekomendasi AI di dalamnya. Mereka menggunakan Python untuk menggunakan rekomendasi-rekomendasi yang apa kelakuan atau apa aktivitas kita di dalam aplikasi itu tersebut. Sama halnya kayak Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya itu. Kayak YouTube juga mereka akan merekomendasikan video-video yang apa yang telah kita lakukan. Gitu. Jadi jawaban pemenangnya adalah penjawab nomor 1. Selamat Kang siapa Firdaus ya? Ya, Pak Firdaus nih. Ya, selamat. Ya, Kak Firdaus. Ya, selamat ya. Nanti Selamat Kang Firdaus. Makasih Pak. Ya, bukunya bisa diaktifkan ya. Kameranya semuanya mau didokumentasikan. Nanti Kang Firdaus bisa datang aja ke perpustakaan. Iya, Pak. Stok buku untuk giveaway-nya itu tadinya kan pemrogramannya Pak Valen, cuman sold out. Jadi dua-duanya basis data gitu ya. Selamat, ya sederhana sih literasi ini. Sebetulnya apa sih gitu yang harus dikupas dari literasi itu? Sederhana ya kayak gini, mendalami kebutuhan kita sendiri sesuai dengan bidang kita sendiri gitu ya. Nggak ada literasi pengertian literasi ini itu. Baik, terima kasih Pak Zainal ya yang sudah memandu Ya, acaranya. terima kasih kembali Pak. Terima kasih Pak Valentino sebagai narasumber, sangat bermanfaat Pak. Terima kasih juga Bu Anggun sudah bersedia. Mudah-mudahan ada kerjasama lagi ke depannya ya Pak Zainal, Pak Valen, Bu Anggun. Literasi kampus yang kita adakan ini memang dipersempit ya, disederhanakan gitu ya. Begitu ada buku seseorang, kebetulan dosen kita, begitu kita baca nggak ngerti kan. Nah inilah melalui ini, selain dipromosikan hasil karangannya, dikupas supaya teman-teman mahasiswa itu mengetahui dan tertarik untuk mendalami gitu ya. Baik, akhir kata, dokumentasi dulu, mohon diaktifkan. Dokumentasi, diaktifkan kameranya ya. Ayo, masih belum di halaman 1. On cam semua belum? Masih ada yang ini? Oke. 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 Kemudian halaman 2. Kemudian halaman 3. Halaman 3 nggak ada nih. Oke. Ada yang mau diaktifin nggak? Nggak, ya udah. Tidak. Terakhir halaman 4. Ya, selesai. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf banyak kekurangan dalam menyelenggarakan acara ini ya. Ini sih sumbangsih perpustakaan supaya kalian juga tertarik mengakses koleksinya beliau-beliau ini, salah satunya gitu ya.
Dan secara umum kalian bisa mengakses koleksi-koleksi yang lain juga tertarik, baik secara tercetak ataupun secara digital yang sudah disediakan. Ya. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan para narasumber ya, Pak Moderator juga. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa. Akhir kata, semoga sukses, jaga kesehatan, jaga imun, gitu ya. Jaga kesehatan semuanya. Semoga urusannya lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Pak. Sami-sami.